Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Desnawati dengan NIM 211351019. Di sini saya akan membuat sebuah pemrograman dengan tampilan seperti ini, dengan menggunakan CSS, Framework, Bootstrap 5, dan PHP. Tampilannya seperti ini, kita bakalan bikin form login, terus validasinya seperti akun ya, kayak kode ini di sini keterangannya bersih kode validasi username dan password seperti akun seperti itu. Terus di sini juga kita bikin dashboard. Nah, ini form login punya saya seperti ini. Gimana cara membuatnya? Untuk step pertama, kalian harus mendownload si XMPP. Nah, di sini ada linknya. Kalian pilih mau versi berapa. Kalian bisa download. Nanti tinggal tunggu downloadnya. Langsung ada history download di pojok kiri bawah. Terus yang kedua, kalian juga butuh Bootstrap ya. Bootstrap. Di sini aku pakai Bootstrap versi 5. Nah, di sini ada Compiled, CSS, dan JS. Di sini kalian download. Kita ada historinya seperti biasa. History download seperti itu. Setelah itu kalian install dulu ya. Install si XMPP-nya ini. Kita cari bagian download. Nah, ini berbentuknya seperti ini. Kalian tinggal install, next, lalu kalian di sana milih folder penyimpanannya mau di mana. Di sini aku nyimpennya di Acer ya. Di Acer. Di Acer tuh kayak perangkat si komputernya si perangkat dari si komputernya ini. Mungkin kalau di kalian namanya user atau sebagainya, di sini aku namanya Acer C. Setelah diinstal, kalian juga apa namanya ekstraksi Bootstrap ini. Kalian ekstrak. Untuk mengekstraknya, karena kalian telah mendownload XMPP, alangkah lebih mudahnya kalian ekstraknya cukup di XMPP-nya ya. Di sini kalian buka penyimpanan di mana XMPP kalian disimpan. Terus kita cari folder XMPP, kita cari htdocs. Mana ya? Mana htdocs? Nah, di htdocs ini kalian bikin folder baru. Bikin folder baru di sini. New. Bikin ya. Kan bikin folder baru. Nah, kalian foldernya yang ya kalian kasih nama gitu. Kalau bisa namanya yang mudah lah kalian ingat ya. Kayak bla bla bla. Maaf, Anggun gitu. Buat foldernya. Dulu. Nah, setelah dibikin foldernya, kalian masukin si foldernya si bootstrapnya ini ke dalam hasil ekstraksi bootstrapnya ini ke dalam si foldernya ini. Tapi karena aku udah bikin foldernya di pemrograman dulu, jadi seperti ini ya bootstrapnya. Nah, ini bootstrapnya ada CSS, ada JS. Setelah itu kita lanjut ke XMPP ya. Kita cari XMPP buat aktifin si pemrogramannya itu. Sebenarnya ini boleh di step terakhir, tapi untuk jaga-jaga gitu, biar tidak lupa. Di sini aku masih ngejalanin ya. Awalnya itu seperti ini. Nah, kita start lagi. Nah, udah nih. Kita cuma nyalain di Apache-nya aja ya. Setelah itu kita lanjut untuk membuat sebuah programnya. Nah, untuk buat programnya, yuk. Nah, untuk pemrogramannya kita save as terlebih dahulu.
di save-nya seperti biasa di pemrograman yang tadi kalian isiin bootstrap-nya tuh loh. Nah, kalian masukin docs-nya, terus kalian carikan. Tapi karena aku udah bikin nih di pemrograman UU, jadi aku gak usah bikin folder lagi. Ini sebagai contoh. Kalian juga bisa namain si pemrogramannya. Karena kita bikin form login, kalian juga bisa namanya login ya. Login di sini login. Untuk tipe datanya kalian cantumkan juga. Untuk tipe datanya kita pakai PHP. Saya tuh kalian save. Nah, setelah kalian save, kita akan membuat si loginnya. Nah, ini bikinan punya saya ya. Kita, kita kembali lagi ke pemrograman punya aku. Nah, di sini kita pakai doctype HTML. Untuk title-nya form login. Itu bebas, kalian mau cantumkan atau tidak. Itu terserah. Nah, di sini yang bikin bedanya itu kita masukin link href-nya. Link href-nya kita pakai BS5 CSS Bootstrap. Nah, jadi CSS ini tuh isi dari Bootstrap-nya itu sendiri. Nah, ini. Kan ada CSS dan JS, kita masukin ke pemrogramannya. Di sini ada CSS dan JS-nya. Nah, ini untuk link href dan ini ada script. Script-nya kita pakai JS. Nah, terus untuk membuat kotaknya ini, programnya belum. Nah, setelah itu kita bakalan buat kotak ya, kotak yang warna pink ini. Untuk membuat kotak warna pink ini, aku pakai CSS, terus aku pakai panggilan namanya itu kotak ya di sini. Aku masukin kotak, terus aku masukin juga background color. Background colornya di sini kayak bentuk kode gitu. Tapi sebenarnya kalian bisa menyantumkan warna yang lebih spesifik namanya, kayak warna merah, kuning, dan seterusnya. Tapi karena di sini warna pinknya kurang mencolok bagi aku menggunakan kode warna. Untuk kode warnanya sendiri kalian bisa cari di color code CSS di sini. Nah, di sini kalian banyak ya variasinya, ada warna olive, kodenya kayak gini. Nah, yang membedakannya itu kalau misalkan kita nyantumin warnanya kayak misalkan kita mau warna merah, red, kan nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai pagar ya. Ini untuk pemisalan aja. Kita nih tadi kita ketik mau pakai warna merah. Nah, si kotaknya ini akan berwarna merah. Seperti itu. Kita kembalikan lagi ya warna pink. Nah, terus ada padding nih. Padding itu leb kayak lebar ya. Kalau misalkan ini dihilangin nih. Terus kita jalankan programnya. Nah, ini kayak lebar dari si kotaknya itu. Di sini aku tuh lebarnya 50 px. Itu terserah ya, kalian mau 100 px gak apa-apa. Kalau misalkan ngerasa kurang lebar, itu terserah. Di sini aku pakainya 50 px. Untuk lebar. Nah, terus untuk border radius ini kayak ini ya, untuk border pinggir-pinggirannya. Di sini kan aku gak mau lancip gitu ya bordernya. Aku pengennya agak sedikit tumpul gitu si bordernya. Itu juga kalian bebas. Aku pilih border radiusnya 8 px. Kalau misalkan dihilangin, maka si tampilan bordernya itu akan terlihat lancip ya. Seperti ini, jadi ya itu suka-suka kalian. Nah, akan lebih lucu.
Terus dilanjut ada margin. Jadi kalau misalkan si kotak ini gak ada margin, mereka tuh bakalan meluber pinggir gitu. Jadi si margin ini untuk meletakkan posisi yang kalian mau di mana, dari margin top, di atas, terus bottom, right, kanan, left, kiri. Ini kalian boleh atur-atur. Kalau misalkan marginnya dihilangin, belum di save. Nah, mereka tampilannya akan ngeluber ke pinggir ya, kemana aja gitu. Nah, ini baru bikin ibaratnya kerangka dari si kotaknya ini, belum dalamannya. Kayak di sini kan ada teks UTS pemrograman web. Nah, sekarang kita bakalan bikin teksnya yang di dalamnya nih. Di sini kita body, terus ada div class. Div class sendiri kan untuk kotaknya kita namanya kotak ya. Kita panggil si kotaknya. Nah, kotak kita simpan di situ. Terus untuk teksnya, di sini ada center. Center itu berarti ke tengah. Si teksnya itu eh, jadi nggak kemana-mana. Jadi dia tuh teksnya di tengah. Nah, itu untuk H4 itu seperti ukuran si teksnya ya, H4 yang sedang ukurannya. Terus pakai style juga di teksnya. Nah, stylenya di sini aku pakai warna. Stylenya ini kayak apa ya? Kayak kalian mau stylenya apa. Sini aku stylenya masukin yang color warna. Di sini aku warnanya warna putih ya. Teksnya warnanya warna putih. Terus tampilan di sininya aku ngetik UTS pemrograman web. Nah, 4. Nah, kalau misalkan kalian pengen bikin teks lagi di bawahnya, kalian lakukan hal yang sama. Seperti ini. Terus ditutup oleh center. Nah, lalu si pemrogramannya akan jadinya seperti ini. Oh iya, untuk cara mengeceknya si pemrogramannya gimana, membukanya, kita gunainnya pakai localhost ya. Harusnya dijelasin dari awal. Untuk localhostnya, eh, kita tulis localhost. Localhost ini udah include dari file htdocs, dari file xmpp dan htdocs. Nah, kalian tinggal ketik localhost. Jadi untuk localhost sendiri kalian nggak usah ngetik apa ya, ngetik xmpp slash htdoc. Nah, itu nggak usah. Karena itu udah include, localhost itu udah include dari htdocs ini. Kan karena kita nyimpennya di itu ya, di xmpp itu, aduh. Jadi si localhost ini buat ngejalanin si pemrogramannya. Nah, udah ya disimpan. Terus tadi kita menyimpan filenya tuh di folder pemrograman. Di maksud saya di program. Kalian tulis filenya. Jadi aku kan nyimpannya di program dulu. Terus buat nama si buat nama file si programnya itu apa? Jadi kan ya kita namanya login.php ya. Kita juga tulis di sini login.php. Setelah tulis enter, dan tampilannya akan keluar pemrograman kalian untuk mengecek bagaimana desainnya yang akan kalian buat. Lanjut, kita akan membuat form login ya, form login. Nah, sebelum form loginnya itu aku mau nempatin si apa? Si gambar di pinggirnya ini. Nah, gambarnya ini ada di pinggir kan ya. Untuk apa namanya?
Untuk yang biru-biru ini, aku pakai bootstrap. Bootstrapnya kontainer ya, kontainer. Untuk si kotak warna birunya ini P5, My5, Baginfo. Baginfo ini adalah warna ya. Jadi aku pengennya warna biru. Jadi warna si bootstrap ini kalian juga bisa cari color bootstrap. Nah, color bootstrap. Nah, ini nih. Kalian bisa cari di W3 School. Di sini ada BG Primary, Success, Info, Warning, Danger, Secondary. Itu adalah warna ya. Tapi karena warna birunya di bootstrap itunya namanya BG Info. Terus aku kelasnya pakai raw. Setelah masukin raw, aku masukin col SM3. Terus aku masukin gambarnya deh. Ini aku masukin gambarnya. Cara untuk memasukin gambarnya itu kalian cari gambar yang kalian mau. Nah, si gambarnya itu kita pindahkan ke file yang ada bootstrapnya nih ya. Kan aku nyimpennya di pemrograman dulu. Jadi kalian simpen fotonya di sini. Nah, di situ kan tulisannya Mama Raiden. Terus kan fotonya judulnya Mama Raiden. Kalian pengennya yang itu. Terus nama fotonya itu Mama Raiden. Nah, kalian tinggal masukin di MJSRC Mama Raiden. Di sini ada width. Width-nya itu kayak ukurannya ya. Width-nya berapa, height-nya berapa. Di sini aku pakai 250 ukurannya. Kalian bisa ganti menjadi 100. Jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Misalkan 100 ya. Ini jadinya bentuknya persegi panjang. Nah, jadi seperti ini. Itu kalian bisa atur-atur sendiri lah. Kembali lagi ya. Setelah itu kita lanjut untuk membuat form login. Form loginnya yang di sini ya, ini form login. Kita masukin H4 pakai CLSM7. Masukin form login. Terus from action. From action ini kalau misalkan kita nge-input data di form login ini, mereka bakal ngalihin ke program yang lain. Ini aku from action-nya bikinnya validasi PHP. Berarti nanti kita akan membuat validasi di sana. Nah, terus kita bikin username-nya ya, username di sini. User sebagai user, terus password di sini. Type-nya password ya. Jadi yang ngebedainnya user ini terlihat teksnya. Nah, kalau password ini dia tidak terlihat. Itu password lah, kalian tahu. Nah, setelah itu aku mau bikin tombol login. Untuk tombol loginnya ini aku pakai button. Buttonnya type-nya submit. Berarti yang bisa dipencet ya. Submit. Login. Button. Mau namain tombolnya login juga. Nah, setelah bikin login, mungkin kalian mau di siapapun akan bisa ya. Karena kita belum membuat apa namanya? Belum membuat validasinya. Kan di sini kita from action-nya ke validasi. Sekarang kita akan membuat validasi. Untuk membuat validasi seperti biasa, kalian save as, terus simpan filenya di folder yang sama. Maksudnya folder yang kalian bikin. Nah, seperti ini nih validasinya di sini. Satu folder dengan folder yang lainnya.
Terus ini aku pakai PHP, user, post user, paste password. Nah, di sini ada algoritmanya. Jika usernya Anggun, jadi ini aku usernya namanya Anggun ya. Jika usernya Anggun, terus passwordnya itu Anggun 123, maka si pemrogramannya akan sukses. Di sini aku tik sukses. Terus di sini ada header location dashboard PP. Maksudnya nih, kalau misalkan si pemrogramannya ini sukses, maka si pemrogramannya akan pindah ke dashboard. Nanti di situ kita akan membuat dashboard. Nah, jika kita bikin usernya beda gitu, maksudnya tidak sesuai kayak ini Anggun dan passwordnya ini beda gitu, kita ngetiknya di sini gagal login. Namun lokasinya nggak bisa masuk ke dashboard, namun si lokasinya itu diem di login jadi nggak bisa masuk. Ini kalau misalkan kita masuk ya, namanya beda nih, passwordnya juga beda. Jadi kita nggak bisa masuk ke dashboardnya itu. Nah, terus kita masukin nih yang divalidasi ini. Nah, langsung ke dashboard. Gimana cara buat dashboardnya? Cara buat dashboardnya sama, kalian membuat file baru lagi. Namanya dashboard ya, sesuai dengan validasi yang mau di lokasi ini nih. Di sini kan lokasi dashboard. Berarti kita juga judulnya namanya dashboard juga. Sesuai dengan validasinya. Nah, untuk membuat dashboardnya ini, eh kita pakai Bootstrap lagi. Terus di sini di dashboard aku ini tuh ada active link-link yang disable. Untuk membuatnya aku pakai navbar expand bagel. Sorry. Salah. Maaf. Jadi di sini ada apa namanya? Ada garis biru dengan teks dashboard admin. Nah, ini aku mau bikin si kotak biru ini tapi ada teksnya dashboard admin. Untuk buat si birunya ini kita pakai container fluid P5 my backend info. My backend info ini tadi yang aku jelasin itu adalah warnanya warna biru cyan gitulah. Nah, terus kita juga tambahin lagi teksnya mau warna apa. Di sini aku teksnya warna putih. Terus di sini ada center. Center ini nengah center ini untuk teksnya agar di tengah. Nah, setelah di center kita hmm, buat H1 ini kayak ukurannya ya. Ukurannya ini aku mau gede jadi kita pakainya H1 dashboard admin. Kita tulis dashboard admin dan jadinya seperti ini. Setelah jadi, kita tutup. Lalu dilanjut bikin barnya ya, bar di atasnya itu. Di sini ada aktif, link sama disable. Nah, yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah itu kita bikin barnya pakai navbar expand ya bagian like container fluid, navbar item dan navbar link. Jadi ini itu pakai link ya, dikaitannya dengan link. Di sini ada aktif, link dan disable. Aktif, link dan disable kalian masukin. Setelah dibuat, kita langsung membuat si gambarnya ini nih. Karena aku pakai gambar ya. Gambarnya ada 3. Sebelum membuat gambarnya, aku mau bikin si slide-nya gambar itu dulu. Di sini aku pakai
carousel ya, carousel slide jadinya. Jadi si slide-nya ini bisa, jadi si fotonya ini bisa di slide. Untuk slide-nya sendiri aku pakai button. Buttonnya ini anak panah ini buttonnya. Agar bisa dipencet-pencet, gambarnya bisa dipindah-pindahin juga, bisa di-slide juga. Di sini aku bikinnya 3 slide. Untuk 3 slide ini kita diawali dari slide 0. Lalu dilanjut dengan slide 1 dan slide 2. Jadi ada 3. Maksud aku tuh, ya di sini kita tulis 0. Ketik maksud aku. Nah, setelah jadi buttonnya, slide-nya, setelah jadi semua, kita baru masukkan si gambarnya. Untuk gambarnya, seperti biasa yang saya awal jelaskan, kalian cari gambar yang kalian mau, terus kalian pindahkan ke folder yang bakalan ya masukin ke folder si pemrogramannya. Nah, ini foldernya. Ini gambar-gambarnya. Kalian masukin. Sini Mommy Raiden. Terus format type-nya juga JPG. Karena slide-nya ada 3, kalian juga masukinnya ada 3, masukinnya 3 gambar. Setelah bikin gambarnya, oh ya, si gambarnya tuh type-nya landscape ya, landscape. Nah, ini tuh buat mana ya? Ini tuh buat slide juga ya, jadi ada previous, ada next. Oh, ada previous, ada next. Ini juga masih termasuk ke dalam slide-nya si foto ini. Terus udah ini kita lanjut membuat, di sini ada menu aktif. Berarti kita akan membuat si menunya ini. Menunya di sini ada aktif, link-link disable. Si aktifnya ini aku buat button. Nah, terus tambah link. Ini yang buttonnya cuman aktif aja, sisanya link. Pakai navlink, ya warnanya juga kalian tentuin. Setelah itu kita langsung ke data admin. Ya, maksud saya biodata admin yang ada di sini. Nah, pakai col MD-P5. Biodata adminnya aku pengennya hurufnya gede, jadi aku pakai H1. Nah, untuk P sendiri ini kayak paragraf. Paragrafnya kita kayak mau ngisinya apa nih? Misalkan aku di sini namanya Anggulisnawati, kita tulis Anggulisnawati. Misalkan hobi, kalau misalkan kalian pengen masukin tulisan yang lain, kalian bikin paragraf baru lagi di bawahnya. Ini ada NIM. Terus aku juga masukin hobi. Untuk hobi misalkan aku ganti lagi ya, jadinya eh, bermain game. Nah, udah bermain game ini, udah dimasukin ya. Nah, jadi ganti bermain game. Terus di sini div class container fluid untuk next-nya. Nah, next-nya ini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.